mempelajari mengenai kegiatan atau dakwah Nabi pada kota Madinah. Di kota Madinah kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Siapa yang tahu kira-kira apa materi selanjutnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangan Islam masa khulafa Rasyidin. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari perkembangan Islam masa khulafa Rasyidin. Berarti kalau ada kata perkembangan, pasti Islam itu tidak seperti, tidak semestinya seperti itu saja, tidak monoton seperti pada zaman Nabi dan pada zaman kita itu pasti berbeda karena adanya perkembangan Islam pada masa-masa tertentu. Adapun kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu khulafaur rasyidin. Nah, masa itu kan berarti waktu, berarti perkembangan di sini berkaitan dengan perubahan kepemimpinan waktu atau masa pada khulafaur rasyidin. Nah, apa sih tujuan dan manfaatnya mempelajari perkembangan Islam masa khulafaur rasyidin? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, tujuan atau manfaat mempelajari tentang perkembangan Islam masa khulafaur rasyidin adalah supaya kita mengetahui bagaimana cara kepemimpinan khulafaur rasyidin. Nah, adapun supaya kita memperkuat keimanan kita, manfaatnya itu supaya kita lebih lebih mengingat sejarah bagaimana Islam itu tumbuh kembang saking sulitnya atau saking mudahnya pula Islam itu hadir sampai pada zaman sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau ke materi-materi yang akan kita pelajari, siapa yang tahu apa itu khulafaur rasyidin artinya? Angkat tangan. Tidak yang tahu? Tidak. Nah, khulafaur rasyidin berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-khulafa. Al-khulafa ini diartikan sebagai pengganti. Nah, adapun khulafa dan kata ar-rasyidin. Ar-rasyidin dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang diberi petunjuk. Diberi petunjuk oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit ulasan apa itu khulafaur rasyidin atau pengertian khulafaur rasyidin. Nah, boleh ditulis anak-anak. Jadi khulafaur rasyidin itu ini menurut bahasa khulafa yaitu pengganti dan ar-rasyidin adalah yang diberi petunjuk. Adapun menurut istilah khulafaur rasyidin adalah pengganti yang ditunjuk sebagai pemimpin atau pemimpin yang ditunjuk sebagai pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, itulah sedikit ulasan ya anak-anak. Kita lanjut ke latar belakang. Kenapa muncul khulafaur rasyidin pada zaman dahulu? Apabila kita tidak mengetahui, nah saya akan jelaskan munculnya munculnya khulafaur rasyidin dikarenakan Rasulullah wafat atau meninggal. Rasulullah wafat pada umur 63 tahun. 63 tahun Rasulullah wafat 63 pada umur 63 tahun 12 Rabiul Awal maaf binatang 12 Rabiul Awal. Nah, Rasulullah sebelum wafat sakit terlebih dahulu selama 13 hari, lalu
Nah, kalau dikaitkan dengan khulafaur rasyidin, jadi setelah wafat Rasulullah, umat Islam itu otomatis tidak ada pemimpin karena meninggalnya Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin umat Islam. Nah, ketika beliau wafat pasti harus ada yang menggantikannya. Karena setiap organisasi atau setiap negara harus ada pemimpinnya. Nah, di sini hadirlah khulafaur rasyidin. Jadi tadi sudah disebutkan pengganti yang diberi petunjuk, pengganti Rasulullah, maksudnya pengganti kepemimpinan Rasulullah. Maksudnya seperti itu. Khulafaur rasyidin, ada yang tahu siapa khulafaur rasyidin? Yang pertama Utsman, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan dan Abu Bakar. Ya, itulah 4 benar. Cuman kalau disusunkan siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah khulafaur rasyidin, kepemimpinan atau pemimpin setelah Rasulullah wafat. Nah, itulah latar belakang adanya khulafaur rasyidin. Adapun kejadian lebih rincinya, jadi setelah Rasulullah wafat pada saat itu pula kan Kanjeng Nabi meninggal di Madinah. Di Madinah itu ada 2 kaum. Yang pertama kaum Muhajirin dan kedua kaum Ansor. Nah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu chaos tengah kacau, merebutkan kepemimpinan karena di antara kaum kedua tersebut sama-sama saling merasa lebih baik. Kata Muhajirin, penerusnya setelah Rasulullah wafat pemimpin itu sini Abu Bakar yang pertama. Menurut kaum Ansor yang pertama yang pantas untuk memimpin umat muslimin setelah Rasulullah wafat itu adalah kalau tidak salah Ubaidah. Saya lupa lagi. Nah, otomatis setiap pemimpin tidak bisa 2, pasti harusnya ada 1 setiap masanya. Nah, maka terjadi perselisihan antara dua calon pemimpin, lalu dibereskanlah dengan Umar bin Khattab. Dibereskan ke Umar bin Khattab teh dibiungkeun, dirapatkeun, dimusyawarahkeun siapa yang lebih pantas. Nah, ternyata yang pada akhirnya yang menjadi pemimpin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu singkatnya Abu Bakar menjadi pemenang atau pemimpin, lalu Abu Bakar dibaiat oleh Umar bin Khattab dan disaksikan oleh kaum muslimin. Dibaiat. Oh, maaf tadi calon pemimpin teh Abu Bakar dan Sa'ad bin Ubaidah. Nah, Abu Bakar menjadi pemimpin. Kan itu terjadi sesaat setelah Rasulullah wafat. Jadi ketika sudah beres dan Kanjeng Nabi itu acan dikurangkeun, acan dikukumaha Kanjeng Nabi teh. Tapi terus kadun waka-waka keos heula pasea heula, jadi para buit heula kadun para syaur bikin pemimpin. Padahal Kanjeng Nabi teh acan dikubur-kuburkeun acan. Nah, maka setelah itu dilakukanlah setelah baiat Abu Bakar menjadi pemimpin, lalu menguruskan jasad Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengerti? Barangkali siapa ada yang mau bertanya tentang latar belakang? Tidak. Abang mau bertanya? Silakan abang mau bertanya. Coba sebut pertanyaannya apa? Apa langkah pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat menjadi khalifah? Apa langkah pertama yang dilakukan Abu Bakar setelah menjadi khalifah? Siapa yang mau menjawab? Saya. Silakan, saudara-saudari Mela.
Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah SAW pada malam Rabu di tempat beliau wafat, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, telah dijawab ya Bang. Bagaimana sih Bang? Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah wafat adalah mengurus prosesi pemakaman Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barangkali ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang menyebabkan kekacauan antara Muhajirin dan Ansor? Apa yang menyebabkan kekacauan antara Muhajirin dan Ansor? Ada yang mau menjawab lagi? Ya, Silakan. yang menyebabkan kekacauan antara kaum Muhajirin dan Ansor adalah di antara kaum tersebut sama-sama merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam pada wafatnya Rasulullah SAW dan tidak menunjuknya Rasulullah SAW sebelum wafat beliau memenangi penerus pemimpin umat Islam. Nah, jadi yang menyebabkan kekacauan adalah setiap kaum merasa menjadi lebih baik untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Dari kaum Muhajirin merasa dirinya paling baik, dari kaum Ansor merasa paling baik. Lalu adapun alasan lain yang menjadi kekacauan itu, Rasulullah sebelum meninggal itu tidak menunjuk ketika Rasulullah sebelum wafat tidak melakukan setelah saya meninggal, contohnya Abu Bakar lah yang menjadi pemimpin setelahku. Rasulullah tidak bilang seperti itu. Nah, itu menjadilah sebuah kekacauan. Lanjut, setelah latar belakang bisa dipahami tadi? Bisa. Dilanjutkan kepada biografi salah satu Khulafaur Rasyidin. Barangkali ada yang mau menjelaskan dari kalian? Tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Ada? Silakan maju ke depan. Khulafaur Rasyidin merupakan tokoh yang istimewa. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut berjuang dalam berdakwah dengan Nabi selama di Makkah dan Madinah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun yang akan saya jelaskan di sini salah satunya adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, ibunya Ummu Khair Salma binti Syahr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari Kabilah dan Bani Taim. Ayahnya diberi julukan Abu Quhafah pada masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki panggilan Atik. Abu Bakar Quhaifah mempunyai 3 putra. Yang pertama Atik, Abu Bakar As-Siddiq, Mutak, dan Utai. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia memiliki azimah, fakih, penyabar, rendah hati, wirai, juhu, dan tawakal. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW langsung membenarkan dan mengimaninya pada peristiwa Isra Mi'raj. Ia membenarkan tanpa ragu ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau dan orang-orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah
dua kandidat sangat tajam sehingga perselisihan antara dua pihak Muhajirin dan Ansor. Nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakan di antaranya. Pengiriman pasukan di bawah kepemimpinan Usamah Qoromawi, memberantas perang pembangkang Jakar, kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Irak, memerangi nabi palsu. Kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Beliau wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Ya, terima kasih saudara Resti yang telah menyampaikan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin tidak terlalu lama, tidak berlarut-larut lama, tetapi ada meskipun tidak lama menjadi pemimpinnya, bagaimana kesuksesan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi pembangkang zakat, memerangi nabi palsu. Nah, lalu ada tadi disebutkan alasan Abu Bakar menjadi penerus Rasulullah, menjadi penerus pemimpin umat Islam, karena ketika Rasulullah sakit, Abu Bakarlah yang suka menggantikan imam sholat di masjid. Lalu ketika perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar sudah ikut bersama Nabi Muhammad. Nah, itulah sedikit ulasan biografi Abu Bakar yang telah disampaikan. Lalu setelah kita mempelajari tadi latar belakang dan biografi yang telah disampaikan oleh teman kita, kita harus lebih lebih mempelajari lagi di tempat-tempat lain supaya kita lebih mengetahui lebih dalam, lebih mengetahui tentang Khulafaur Rasyidin yang selanjutnya siapa? Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Karena Abu Bakar berwasiat setelah sepeninggalanku Umar bin Khattab lah yang menjadi pemimpin. Ya, dapat dimengerti dari biografi? Mengerti? Ya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan memberikan dulu ice breaking supaya tidak merokok. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti ini. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Paham? Paham? Yuk kita sama-sama lakukan sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati injak bumi, merupakan seseorang yang tadinya bukan beragama Islam, lalu masuk Islam dan membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun pencapaiannya tadi telah disebutkan, pencapaiannya adalah menyerang atau membasmi
pembangkang pembayar zakat dan memerangi nabi palsu. Nah, saya sampaikan kita harus lebih lagi mempelajari tentang bagaimana perkembangan Islam pada Khulafaur Rasyidin dan bagaimana biografi keempat anggota Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak, kepada teman-teman sekalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkan atau meniru bagaimana perilaku sebagai Khalifatul Ard atau pemimpin di muka bumi ini. Sebelumnya, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian.